Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi pelindungan oleh Allah, senantiasa diberkati oleh Allah, senantiasa diridhoi oleh Allah insyaallah taala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian lanjutan daripada kajian yang sebelumnya. Kita kemarin sudah membahas terkait risalah 4 kaidah memahami tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita baru sampai kepada mukadimahnya. Saya ulangi sedikit ya, agar panjenengan mengingat kembali apa yang sudah kita kaji pada kajian yang lalu. Pada awal pembicaraan, beliau rahimahullah mendoakan kepada kita ada 3 perkara yang menjadi pokok daripada kebahagiaan di dunia. Beliau memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita semuanya kaum muslimin, terutama yang mau mempergunakan waktunya untuk senantiasa berusaha menggali ilmu agama Allah. Beliau mendoakan dengan 3 permasalahan atau 3 pokok daripada kunci-kunci daripada kebahagiaan kehidupan fid dunya. Yang pertama kata beliau adalah agar senantiasa Allah ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah senantiasa membimbing kita semuanya, panjenengan semuanya, saya tanpa terkecuali, seluruh kaum muslimin, khususnya bangsa Indonesia yang sebentar lagi kita akan menentukan nasib kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kaum muslimin di dalam rangka menentukan kehidupan 5 tahun berikutnya. Ya, kemarin sudah kami sampaikan rambu-rambunya. Ini penting untuk memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah menolong kita untuk membuat sebuah keputusan besar di dalam kehidupan di dunia ini. Baik itu untuk urusan keluarga, untuk urusan sekolah, urusan kantor, urusan kebangsaan yang lebih besar. Agar senantiasa Allah membimbing kita untuk mencari solusi yang terbaik, pilihan yang terbaik. Ya, kita tahu bahwa pilihan-pilihan itu tidak ideal, ya, semuanya sempurna, tidak ada. Akan tapi bagi seorang muslim, kita adalah memegang prinsip mencari mudarat yang terkecil ketika ada beberapa mudarat, mencari yang paling sedikit salahnya. Itu seperti itu di dalam kita mengarungi atau menjalani segala macam problema kehidupan manusia. Ketika ada sebuah pilihan, kita lihat mana yang lebih bermanfaat. Ketika ada mudaratnya di antara 2 atau 3 pilihan, kita lihat seberapa mudaratnya dan kita ambil yang paling kecil. Itu. Yang pertama, agar supaya Allah membimbing kita semuanya dalam kehidupan dunia dan akhirat.
dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan kita bersosialisasi, bermasyarakat, Allah senantiasa membimbing kita, apalagi untuk kehidupan akhirat di dalam kita beribadah. Tanpa bimbingan Allah, kita tidak akan bisa beribadah dengan benar. Tanpa bimbingan Allah, tanpa ada Allah menggerakkan hati kita untuk mengkaji ilmu agama, maka tidak mungkin kita mau mengkaji ilmu agama sehingga kita tidak faham terhadap agama kita. Ini Allah yang membimbing, ya. Hanya dengan mau datang ke sini, Allah yang membimbing. Semuanya dibimbing oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari kebenaran-kebenaran yang kadang terselubung bagi sebagian besar umat manusia. Lalu berikutnya beliau mendoakan ayyaja'alakum mubarakan ainama kunta, agar supaya kalian semuanya diberi keberkahan dimanapun kalian berada. Ya, keberkahan dimanapun kita berada. Kaum muslimin semestinya seperti itu, berkah kehidupannya. Di masjid berkah, ya, di masjid berjamaah terlihat persatuan yang guyup rukun, tunduk patuh kepada aturan agama Allah. Itu diberkahi. Begitu juga ketika berada di dalam sebuah keluarga, menjadi keluarga yang diberkahi, ya, karena senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena syarat diberkahi, panjenengan kalau mau diberkahi oleh seseorang, ya otomatis harus mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Kalau kepengen diberkahi oleh Allah, ya otomatis kita harus tunduk patuh kepada Allah dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintah yang diberikan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, ayaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza damba istighfar. Ya. Yang ketiga adalah menjadikan kita manusia ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, dan ketika berdosa istighfar. Itu seperti itu. Ya, ketika kita diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kekuasaan, diberi amanah, ya, kita semuanya bersyukur. Diberi kesehatan bersyukur dengan senantiasa lebih taat kepada Allah. Diberi harta bersyukur dengan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Diberi ilmu oleh Allah bersyukur, ya, dengan cara menularkan kepada orang lain. Diberi jasad yang sehat, gunakan waktu-waktu yang sehat untuk berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan. Gitu, seperti itu, ya. Ketika diberi ujian senantiasa bersabar. Ya, kita sudah sering membahas tentang kesabaran ini. Ada 3 pokok poin, ya. Bersabar di dalam ketaatan. Yang pertama, yang kedua adalah bersabar apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama bersabar kepada ketaatan, senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua sabar untuk tidak berbuat dosa. Yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah. Ini semuanya butuh kesabaran, ya. Kita beribadah sehari 5 kali butuh kesabaran yang super. Ya, butuh istiqomah dari mulai kita akhir balik sampai nanti mati, nggih. Butuh kesabaran yang luar biasa. Itu. Begitu juga untuk menjauhi dosa-dosa. Itu butuh kesabaran. Ya. Yang terakhir adalah kesabaran ketika kita menghadapi musibah. Yang musibah. Yang berikutnya adalah ketika berdosa kita segera bertaubat kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, kita harus senantiasa sadar bahwa kita manusia ini tidak terlepas dari salah dan dosa. Ketika kita tahu, ya, bahwa itu adalah sebuah dosa, kita bersegera untuk istighfar dan mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Makanya sering kami sampaikan, ya, di antara obat mujarab untuk mengobati penyakit adalah bersedekah. Ini, panjenengan praktekkan saja. Di antara obat untuk menghilangkan keburukan-keburukan
adalah bersedekah. Sedekah itu tidak mesti dengan uang, ya. Bisa sedekah ilmu, bisa sedekah tenaga dan sebagainya, ya. Sedekah harta dan sebagainya. Ketika kita ditimpa sakit, ya, usahakan, ya, perbanyak bersedekah. Itu sesuai dengan kemampuan. Itu seperti itu. Yang berikutnya, beliau memberi gambaran bahwasanya yang lurus itu adalah kita mengikuti agama Nabi Ibrahim. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, ya, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, dengan menyembah kepadanya, dengan mengikhlaskan kepada. Kenapa beliau menyebutkan millata Ibrahim? Karena memang orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Akan tetapi dalam prakteknya mereka tidak mengamalkan tauhid, mengamalkan keimanan yang sesuai dengan keimanannya Nabi Ibrahim. Itu seperti itu. Ya, banyak disebutkan dalam Al-Quran terkait Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi. Orang Yahudi, Nasrani itu turunan daripada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi itu semuanya, mereka semuanya mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim, mengaku sebagai beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim. Akan tetapi pada prakteknya mereka tidak mengamalkan seperti itu, ya. Kita, ya. Yang ketiga, poin ketiga, bahwasanya beliau menyampaikan faida arafta annallaha khalaqaka lingibadati. Ketika kalian mengetahui bahasanya Allah menciptakan kita umat manusia untuk beribadah kepadanya, ya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Kita tidak diciptakan untuk sia-sia. Ya, kita diciptakan oleh Allah, ya, untuk menyembah Allah. Bukan berarti Allah butuh untuk disembah. Ya, tidak. Ya, itu menunjukkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menunjukkan kekuasaannya. Itu. Ketika kita sudah mengetahui itu, ya, kita sudah tahu bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Fa'lam, kata beliau, ketahuilah sesungguhnya ibadah itu, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kata beliau. Ibadah itu tidak akan bisa dinamakan ibadah kecuali atas dasar tauhid, atas dasar mengesahkan Allah dengan yang benar. Tidaklah dinamakan solat kalau di dalamnya panjenengan memohon kepada selain Allah. Tidaklah dinamakan korban, ya, kalau panjenengan tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ya, tidaklah dinamakan ibadah segala sesuatunya kalau tidak didasari dengan tauhid, dengan keimanan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu segalanya. Itu. Lalu beliau mencontohkan, memberi gambaran, kama anna salata la tusamma salata illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak bisa dinamakan salat kecuali sesudah bersama taharah, bersama wudu. Ya, tidak mungkin orang salat itu sah kalau dia tidak berwudu, karena syarat daripada salat, syarat sahnya salat adalah harus bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Begitu juga dengan ibadah secara umum seperti itu. Tidak bisa dinamakan ibadah kecuali dia bertauhid, ya, mempunyai keimanan yang benar terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mencampur adukan di dalam peribadatannya dengan sedikit pun juga. Tidaklah dia dinamakan Islam kecuali dia bertauhid yang benar. Itu seperti itu. Ketika فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا. Ketika kalian mengetahui bahwasanya kesyirikan itu ketika bercampur dengan ibadah, maka dia akan merusak ibadah tersebut, kata beliau.
Fa amal, dan akan menjadi sia-sia amalnya itu menjadi sia-sia, merusak amal dan amalnya menjadi sia-sia. Ketika seorang sholat akan tetapi dia misalnya masih mempercayai dengan dukun, masih mempercayai dengan jimat, itu batil semuanya amalannya. Itu karena pada hakikatnya dia tidak punya tauhid yang benar. Ini yang harus kita fahami. Masih mempercayai adanya hal-hal yang semestinya itu hanya dimiliki oleh Allah. Itu seperti itu gambarannya. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjerumuskan ahlinya, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan ini dalam ibadah menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Itu seperti itu. Walaupun dia beribadah, walaupun dia mengaku beragama Islam, akan tetapi ketika ibadahnya tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, bercampur antara tauhid dan kesyirikan, itu sama hukumnya seperti orang-orang zaman dahulu. Itu orang-orang musyrik zaman dahulu. Ini yang harus kita. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan demikian? Ya. Dasarnya adalah orang-orang Arab pada waktu itu melakukan demikian. Mereka mengaku beragama Islam, akan tetapi mereka memohon kepada sesuatu selain Allah. Misalnya mereka berdoa kepada wali-wali, ya, orang yang dianggap wali. Mereka berdoa di depan kuburan. Mereka bermunajat kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mereka mengakui ini hanya sebagai perantara. Nanti kita akan bahas cara dalil Al-Qur'annya seperti apa. Ngarafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'alla Allah ayukhallisaka min hadhihi syabaka. Ya, bahwasanya kamu mengetahui bahwasanya yang paling urgent, yang paling penting untuk kamu ketahui adalah untuk mengetahui yang demikian agar supaya Allah tabaraka wa taala mengikhlaskan tauhid kita dari jaring-jaring kesyirikan yang kadang seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Ya, yeah. Semut kecil berada di atas batu hitam, nang linggone, nang pojokan longan, peteng. Orang keton. Ini kesyirikan itu digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Makanya penting untuk kita pahami. Kadang kita gagah ya mengaku Islam, jebulane masih punya kesyirikan. Ini yang dimaksud beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memurnikan itu semuanya, karena tanpa tauhid ya akan sia-sia amalan kita. Itu sudah barang tentu bukan berarti otomatis ya Allah maha sempurna dalam perhitungannya. Seperti apa kesyirikan yang akan menghapuskan keseluruhan atau sebagiannya. Yang jelas dosa-dosa kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum manusia itu bertobat, sebelum kematiannya. Kalau sudah dibawa kepada kematiannya, dia akan senantiasa membawa tobat, ya, membawa dosa kesyirikan. Maaf, ya. Itu. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah sudah menandaskan dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan akan mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita meninggal, naudzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah agar supaya kita meninggal dunia minimal tidak membawa dosa-dosa kesyirikan. Ada dosa-dosa yang lain sih saya yakin ya akeh nggih. Kalau dosa-dosa yang lain ya akeh lah. Orang kena tetung ya. Tapi ya mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan bersih dari kesyirikan. Kalau yang dosa yang lain insya Allah akan diampuni oleh Allah, ya.
walaupun kita datang sebuih dengan dosa sepenuh bumi ya maupun langit, kalau kita membawa tauhid yang benar, insya Allah akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya akan tapi kalau dosa kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah, akan dibawa ke alam akhirat, dan itu urusannya kepada Allah. Apakah dia akan mengampuni di sana? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak akan diampuni. Betul. Ya, lalu beliau memulai dengan kalimat wadzalika bima'rifati arba'i qawangida zakarahallahu ta'ala fi kitabih. Yang demikian itu adalah kita akan membahas mengenai 4 kaidah ya yang disebutkan, yang diingatkan oleh Allah dalam kitabnya terkait dengan memahami tauhid. Begitu. Ini kira-kira muqaddimahnya beliau begitu. Ini risalah singkat ya. Lanjutan dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok. Beliau kan mengarang beberapa kitab terkait dengan tauhid ini. Beliau memulainya dengan 2 risalah kecil agar supaya ketika kita membahas kitab yang lebih besar yaitu kitab At-Tauhid beliau yang sangat terkenal ya, kita memahami dulu apa yang dikehendaki oleh beliau. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Al-qaidah awal. Al-qaidatu al-ula ya. Kaidah yang pertama. Anta alama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Ya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah pencipta dan dia adalah yang mengadakan mudabbir. Mudabbir itu yang mengadakan segala sesuatu yang awal ada. Ya. Bahwasanya orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah, mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang memulai segala sesuatu. Akan tetapi ya wa anna dzalika lam yudkhilahum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kenapa beliau kaidah pertama mengatakan demikian? Karena memang begitu adanya. Pada zaman beliau itu hidup ke sekitar 1200 sesudah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dunia Arab, khususnya di Arab Saudi pada waktu itu Islam sudah tercampur dengan kesyirikan yang luar biasa, di mana kuburan para sahabat Nabi mereka puja-puja sedemikian rupa. Ya, banyak sekali ya kaum muslimin yang akidahnya sudah menyimpang. Itu. Ya, bahkan sampai hari ini juga masih sangat banyak orang-orang mengatakan nyong sing penting percaya bahwa Gusti Allah sing menciptakan, Gusti Allah itu ada. Akan tetapi itu semuanya belum bisa dinamakan Islam. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerangi mereka. Mereka mengatakan Rabbuna Allah, ya, mereka orang kafir Quraisy, mereka mengatakan kalau ditanya kepada mereka siapa Tuhanmu, pasti mereka menjawab Allah. Akan tetapi tetap diperangi oleh Rasulullah karena mereka belum Islam. Itu seperti itu maksudnya, ya, kaidah pertama yang harus kita pahami. Ya, dalilnya apa? Beliau menyampaikan dalil surat Yunus ayat 31. Kul, katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan yang hidup dari yang mati?
wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya, dan mengeluarkan mayit, orang yang mati menjadi mengeluarkan orang mati dari orang yang hidup. Wa may yudabbirul amr, ya, yang mengatur segala macam perkara. Ya, kalau ditanyakan kepada orang-orang kafir zaman dahulu seperti itu. Ya, apa jawabannya kira-kira? Di sini disebutkan oleh Allah, fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Ya. Mereka orang-orang kafir dahulu, mereka kalau dikatakan siapa yang memberi makan kamu, siapa yang menumbuhkan pohon, siapa yang mengatur langit, siapa yang dapat mematikan dan menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup dan menghidupkan orang mati. Mereka mengatakan siapa yang bisa demikian? Allah. Akan tetapi mereka tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Itu tidak cukup manusia itu hanya mengetahui atau mengakui bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu memberi rezeki, Allah itu mematikan dan menghidupkan. Tidak cukup. Manusia tidak hanya cukup seperti itu untuk bisa selamat di dunia wal akhirah. Ya. Karena kalau seorang muslim itu hanya cukup mengimani bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu maha segalanya, Allah itu memberi rezeki orang-orang yang ada di langit dan di bumi, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kalau hanya percaya, mungkin banyak orang yang percaya. Gini betul. Akan tetapi mereka bukan Islam. Ya. Mereka tidak dimasukkan menjadi seorang muslim. Ini yang harus kita fahami, ya, kita maknai bahwasanya seorang yang mereka mengakui adanya Allah tabaraka wa taala, akan tetapi mereka tidak menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, tidak beribadah sebagaimana Allah perintahkan mereka beribadah, mereka belum bisa dinamakan sebagai seorang muslim. Dan tetap mereka dihukumi sebagai orang kafir. Karena apa? Karena Rasulullah memerangi mereka. Mereka padahal mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Itu seperti itu. Ini kaidah yang pertama. Kita lanjut. Kaidah yang kedua, al-qaidatu as-saniyah, ya. Annahum yaqulun, mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati was syafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, tidaklah kami bertawajjah, kami menghadapkan wajah kepada mereka, ya, kecuali untuk mencari untuk mendekatkan, ya, untuk mencari jalan agar supaya dekat kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat. Kenapa beliau menyampaikan kaidah yang kedua seperti itu? Memang, ya, sekali lagi pemikirannya, dasar pemikiran banyak orang Arab pada waktu itu di Saudi Arabia khususnya, secara umum di dunia, banyak orang muslim yang mengatakan atau mereka bermunajat atau berdoa kepada arwah para yang mereka katakan sebagai wali, ya. Kuburan para sahabat, kuburan para imam, mereka puja-puja. Itu mereka berdoa, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, tolonglah saya, atau saya punya munajat agar engkau bisa menyembuhkan apa atau menolong kami dalam permasalahan ini. Ketika mereka ditanya, mereka dikatakan, saya berbuat demikian, ya saya ngerti yang bisa bisa mengijabahi doa adalah Allah. Akan tetapi ini sebagai apa? Lantaran yang akan memberi syafaat. Itu kebanyakan orang-orang yang di kita, ya di Indonesia khususnya, ketika dikatakan syirik mereka tidak mau, ya,
Karena mereka mengatakan saya berdoa kepada Allah hanya nyongkan wong kotor. Mereka kan para wali orang suci sehingga saya berdoa harus lewat dia. Itu alasan mereka. Ini kira-kira kurang lebih seperti itu maknanya. Paham gak? Ya, karena banyak pada waktu itu yang beredar di tengah-tengah lingkungan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia khususnya pada waktu itu. Dan ternyata sampai hari ini juga masih banyak itu, ya. Berapa banyak dari kaum muslimin yang di dalam doanya mereka menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Sama saja ini, sama saja. Ya. Mereka beranggapan bahwasanya mereka ini orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Mereka mempunyai hak untuk memberi syafaat. Ini. Bahkan ada orang yang mengklaim kok melunyong dijamin melebung surga. Ada dong betul seperti itu. Ada. Ada. Ini. Ya. Ya, lalu beliau menyampaikan dalilnya. Wa dalilu kurbati qauluhu ta'ala. Ya, dalil yang mengindikasikan pemahaman yang demikian adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan aulia selain daripada Allah. Ma na'buduhum, tidaklah mereka menyembah mereka. Tidaklah mereka menyembah orang-orang tersebut, ya, illa liyuqarribuna ilallah, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya, ya itu. Mereka gampangannya cara kita ngomong ora pede nyembah dewek kayak harus melalui perantara. Padahal Allah sudah menyampaikan kepada kita, ya, Allah itu dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Ya, Allah akan mengijabahi orang ketika dia berdoa. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak perlu pakai perantara. Itu tidak perlu. Lalu Allah melanjutkan, Anallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memberi hukum, ya, akan memutuskan di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang suka berdusta lagi kafir. Ya, kafir. Ini, ya. Lalu beliau melanjutkan, wa dalilu syafa'ah. Dalilnya syafa'ah adalah qaul ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang tidak dapat memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah untuk kami. Ya, mereka memohon kepada wali, mereka memohon sama seperti orang kafir Quraisy. Mereka menyembah Lata, Uzza dan siapapun, ya, patung-patung yang dijadikan Tuhan. Mereka menyembah mereka agar supaya Lata ini bisa menjadi pemberi syafaat nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Itu maksudnya. Itu sama, ya. Kedudukannya sama dengan orang yang menyembah atau memohon kepada atau berdoa kepada wali-wali, sama saja. Sama mereka sama dengan orang kafir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan begitu. Ya, saya tidak menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Wad dan sebagainya. Yang apa namanya dikumpulkan oleh orang kafir Quraisy di Ka'bah, itu mereka dalilnya adalah mereka menjadikan mereka sebagai perantara agar supaya mendekatkan diri kepada Allah.
Lalu beliau melanjutkan wa syafa'atu syafa'atan, ya. Dengan adanya pemahaman terkait syafaat yang salah yang difahami oleh orang-orang kafir, maaf nggih, orang-orang Islam pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini beliau menggambarkan bahwa pemahaman seperti itu pada baik karo pemahamannya Abu Jahal dan Abu Lahab, orang kafir. Itu sama saja sebenarnya. Pada prinsipnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, hei kaum muslimin, angger kok kayak kue pada baik karo Abu Jahal karo Abu Lahab dalam hal akidah maksudnya. Walaupun kamu mengaku Islam akan tapi kamu udah begini-begini, itu pada baik. Ya tidak ada bedanya. Amalan-amalan kalian nanti akan sia-sia. Makanya beliau melanjutkan, yang namanya syafaat itu seperti apa? Itu maksudnya. Kata beliau, asy-syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua, kata beliau. Ada dua macam syafaat. Ya, syafa'atu manfiyah yang dinafikan, wa syafa'atu musbatah. Ya, yang ditetapkan. Itu. Apa maksudnya? As-syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan adalah makanat tutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang dicari oleh kepada selain Allah, padahal tidak ada orang yang mampu memberi syafaat. Ya, padahal tidak ada orang yang mampu memberi syafaat. Akan tetapi ada orang-orang yang mencari syafaat selain daripada Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya, syafaat yang contoh misalnya yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka hanya Allah. Tidak ada orang yang dapat memberi syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Ya, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud zalimun. Al-Baqarah surat berapa ini? 253 kalau enggak salah. Itu sebelum ayat kursi. Ya. Bahwasanya tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, ya, nafkahkanlah, berinfaklah, beramallah kalian, bersedekah, zakat dan sebagainya dari apa-apa yang sudah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada kalian suatu hari di mana tidak ada jual beli di dalamnya. Tidak ada khullatun, tidak ada persaudaraan, pertemanan, ya, tidak ada apapun juga. Wala syafa'ah, ya, tidak juga pemberi syafaat. Ya, kita diingatkan oleh Allah nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar. Di sana itu sudah tidak ada jual beli, sudah tidak ada persaudaraan, sudah tidak ada teman dekat, dan juga tidak ada pemberi syafaat. Ya, wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang mereka orang-orang yang zalim. Kita lanjut sedikit lagi. Wasyafa'atul musbatah, ya, yang ditetapkan, ya, apa maknanya? Hiyallati tutlabu minallah, adalah syafaat yang ditetapkan kepada siapa yang dikehendaki dari Allah tabaraka wa taala. Wasyafi'u mukarramun, orang-orang yang memberi syafaat itu dimuliakan bisafa'ah, ya, dengan syafaahnya. Artinya ketika seseorang diberi hak untuk memberi syafaat, maka dia dimuliakan oleh Allah. Wal masfu, dan orang-orang yang diberi syafaat lahu baginya man radhiyallahu, orang-orang yang diridhoi oleh Allah qaulahu wa amalahu, ya, perkataan maupun amalnya, ba'dal
adni, sesudah diizinkan oleh Allah. Jadi yang syafaat yang kedua adalah yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa yang bisa memberi syafaat, siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan sekarepe dewek. Orang menentukan misalnya Syekh fulan dia bisa beri syafaat, dalilnya mana? Itu ya. Kalau orang yang diberi kemuliaan ya untuk bisa memberikan syafaat, itu ditetapkan oleh Allah. Pada kajian yang sudah lalu sudah kami jelaskan ya, siapa orang yang bisa memberikan syafaat. Yang utama adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu berikut termasuk kita ya, termasuk kita bisa memberi sesuai dengan tingkatannya ya. Syaratnya agar syafaat itu berlaku adalah orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya. Kita muslim punya hak untuk bersyafaat. Kita mau kepengin ya, misalnya orang tua kita qadarullah meninggal dalam keadaan syirik ya, kita mohon kepada Allah untuk dientaskan di neraka, tidak mungkin bisa. Itu seperti itu ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau yang paling tinggi derajatnya, orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat, tapi beliau tidak punya hak, syafaatnya tidak bisa mengentaskan misalnya bapak ibunya dari neraka. Termasuk pamannya Abu Thalib tidak bisa, hanya mampu untuk meminta keringanan agar supaya Abu Thalib ya ditempatkan di neraka, tapi sing paling enteng, sing paling ringan. Kata beliau, seperti apa sih neraka yang paling ringan? Kata beliau, panjenengan memasukkan kaki sandal panjenengan ke dalam neraka, otaknya mendidih. Itu paling ringan. Itu syafaat Rasulullah saja hanya sampai di situ, ya. Tidak sembarang orang mengatakan saya bisa memberi syafaat kepada kamu asal kamu beribadah begini-begini misalnya. Nanti orang tersebut akan memberi pertolongan. Gitu. Dan dalilnya adalah dari surat ayat kursi, man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Siapa yang mempunyai syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Sekali lagi ya, yang memberi syafaat harus seizin Allah, yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin orang kafir kok mendapat syafaat. Itu. Walaupun kita nanti suatu ketika mungkin ya akan mendapatkan hak untuk bersyafaat, memberikan syafaat kepada seseorang, orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Tapi yang diberi syafaat harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Itu. Kalau anaknya misalnya kafir, bapaknya muslim, ya tidak mungkin bisa saling memberi syafaat. Berbeda ya, kalau kita misalkan ada keluarga kita yang qadarullah dosanya akeh sehingga harus masuk ke dalam neraka, nanti saudara yang lain bisa memohon kepada Allah untuk meringankan. Itu seperti itu, atau masukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah kafir ya sudah, ya mereka menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. 4 kaidah kita sudah membahas 2, insyaallah di kajiannya akan datang kita lanjutkan dengan kaidah yang ketiga dan yang keempat. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah pemahaman kita tentang tauhid ya, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan keimanan kita, akidah kita, keyakinan kita agar tidak tersampur dengan kesyirikan, karena itu akan merusak amal-amal ibadah kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.